Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang pemakaian huruf dan kata. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Marcella Erma Salsabila Ramadan dan teman saya Hani Salsabila Rizkia dan juga Muhammad Rian Fadil. Untuk selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Marcella. Pemakaian huruf terdiri dari yang pertama huruf abjad. Huruf abjad termasuk dari huruf A sampai Z. Dan selanjutnya yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal ini termasuk A, I, U, E, O. Yang ketiga ada huruf diftong. Contohnya seperti I, AU, OI. Huruf konsonan B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Dan yang terakhir ada gabungan huruf konsonan K, Ng, Ny, dan Sy. Selanjutnya ada huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Kami akan pergi. Kata dia dan huruf D di depan itu harus menggunakan huruf kapital karena ada di awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, ibu bertanya, kapan kamu berangkat? Besok pagi, kata Dinda. Ibu. I di situ harus menggunakan huruf besar karena merupakan huruf pertama pada petikan langsung. Selanjutnya, yang ketiga, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Hindu, Allah yang Maha Kuasa, Alkitab. Kata depannya, kata awalnya harus menggunakan huruf kapital karena di situ Islam termasuk agama, Allah termasuk dalam Tuhan, dan Alkitab termasuk dalam kitab suci. Selanjutnya yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim. Di situ ada nama gelar kehormatan yang seperti sultan, tapi diikuti oleh nama orang. Jadi setelah nama gelar harus kapital karena diikuti oleh nama orang. Hanya Hasanuddin hanya harus besar karena diikuti oleh nama orang. Selanjutnya yang kelima, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja menunaikan ibadah haji. Dia baru saja diangkat menjadi sultan. Kenapa kata sultan dan haji tidak besar? Karena dia tidak diikuti oleh nama orang. Jadi huruf sultan S-nya itu harus kecil, kecuali kalau diikuti nama orang seperti di nomor 4 itu harus besar, harus kapital. Nah, ini tidak kapital karena tidak ada nama orangnya. Selanjutnya yang keenam, huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Misalnya, Gubernur Jawa Barat. Di situ ada jabatan yang diikuti oleh nama instansi atau nama tempat. Gubernur jabatan, Jawa Barat nama tempat. Jadi si Jawa Baratnya itu harus besar. Dan ada Jenderal Sudirman. Jenderal merupakan nama jabatan yang diikuti oleh nama orang, yaitu Sudirman. Jadi menggunakan huruf kapital. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rian. Yang ketujuh, huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya.
Misalnya, sidang dipimpin presiden. Kegiatan itu sudah direncanakan oleh departemen. Itu menggunakan huruf depannya besar. Yang kedelapan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk pada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Misalnya, sejumlah menteri hadir dalam rapat kabinet kemarin sore. Nah, menterinya itu tidak memakai huruf kapital, huruf depannya. Yang kesembilan ada huruf pertama yang dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama. Misalnya, Amir Hamzah, A dan H-nya besar. Dewi Sartika, D dan S-nya besar. Yang ke-10, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada de, van, dan der, atau dalam nama Belanda, von, von, dalam nama Jerman, atau da di dalam nama Portugal. 11. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata bin atau binti. Misalnya, Abdullah bin Abdul Mustafa. Abdullah A-nya itu besar, binnya tidak besar, dan Abdul Mustafa A dan M-nya besar. 12. Huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, Joule per Kelvin dan Newton. Nah, Kelvinnya itu K-nya besar, Newton N-nya besar. 13. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, 15 watt. Wattnya itu tidak besar. Mesin diesel, dieselnya tidak besar, D-nya. 14. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, suku Batak, S-nya kecil, Bataknya B-nya besar. Bahasa Sunda, B-nya besar, S-nya besar. Bahasa Afrika, B-nya besar, A-nya besar. Yang ke-15 yaitu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, keinggris-inggrisan. Huruf I pada kata pengindonesiaan tidak menggunakan huruf kapital karena Indonesia di situ bukan menunjukkan nama bangsa, tetapi kata tersebut adalah kata turunan. Yang ke-16 yaitu huruf kapital dituliskan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Misalnya, bulan Mei. Nah, pada bulan Mei, pada huruf pertama M dituliskan huruf kapital karena menunjukkan bulan. Sedangkan contoh yang kedua yaitu Hari Raya Idul Fitri. Pada kata Idul dan kata Fitri, huruf I dan F dituliskan besar, dituliskan huruf kapital karena menunjukkan hari raya. Yang ke-17 yaitu huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah dituliskan huruf kapital. Misalnya, Perang Teluk dan Konferensi Meja Bundar. Huruf pertama perang dituliskan huruf kapital karena merupakan unsur nama peristiwa sejarah. Selanjutnya yaitu huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Pada kata Negara Kertagama, hurufnya menggunakan huruf miring karena menuliskan nama buku. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata.
Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A. Pada kata abad, hurufnya dimiringkan karena menegaskan atau mengkhususkan huruf. Yang ketiga yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Pada kata Carcinia dan mangostana menggunakan huruf miring karena bukan bahasa Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus. Pada kata korps diplomatik, maka kata ini harus dimiringkan karena merupakan kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu penulisan kata. Kata dasar, kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, buku itu sangat menarik. Kata turunan, yang pertama imbuhan. Imbuhan itu awalan, sisipan, atau akhiran yang ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, berjalan, dipermainkan, gemetar. Itu imbuhannya berarti ber, kan, dan ge. Yang kedua atau yang B, imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya, mem-PHK-kan, imbuhannya mem dan kan. Dipetunkan, imbuhannya kan dan di. Yang kedua, jika bentuk dasarnya gabungan kata, awalan, atau akhiran, ditulis rangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Misalnya, bertepuk tangan. Yang ketiga, jika bentuk dasar merupakan gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsur gabungan, kata itu ditulis rangkai. Misalnya, dilipat gandakan. Jadi harus digabungkan karena merupakan kata yang ditulis rangkai. Diamakan, dilipat gandakan harus disatukan, digabungkan. Selanjutnya ada jika salah satu gabungan kata dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis rangkai. Misalnya, adipati, dwi warna, dan paripurna. Selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak strip anak, mata strip mata, berjalan strip berjalan. Catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja. Misalnya, surat-surat kabar, surat strip surat kabar. Bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda. Misalnya, orang-orang besar, orang strip orang besar. Yang kedua, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Misalnya, kekanak-kanakan, kekanak strip kanakan, perundang-undangan, perundang strip undangan. Selanjutnya yaitu gabungan kata. Yang pertama, unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis kata terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam. Yang kedua yaitu gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalah pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, anak istri Ali. Nah, pada kata anak istri Ali terdapat tanda hubung. Kalau tidak menggunakan tanda hubung, dapat menimbulkan kesalahpengertian. Yang ketiga yaitu gabungan kata yang dirasakan sudah padu, benar ditulis rangkai. Misalnya,
acap kali, ada kalanya, dan dharma siswa. Selanjutnya ada suku kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah main di niat. Yang kedua ada huruf diftong, atau yang B ada huruf diftong, ai, au, dan oi tidak dipenggal. Jadi misalnya tuh pandai, kan karena ai jadi itu tidak boleh dipenggal atau dikasih strip. Terus ada aula, terus ada saudara. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, lawan. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, Japlok, makhluk. Dan selanjutnya ada jika di tengah kata dasar ada 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Singkatan dan akronomi. Yang pertama, singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Contohnya A titik H titik Nasution, itu namanya itu Abdul Haris Nasution. Jadi setelah nama orang tersebut, karena dia singkatan harus diakhiri oleh titik. Haji H titik Hamid. Selanjutnya yang B, singkatan nama resmi lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata dengan huruf kapital dan diikuti oleh tanda titik. Ini contohnya yaitu DPR dan PBB. DPR titik, PBB titik. Jadi huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab dan juga Romawi. Angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan angka Romawi yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Hanya saja berbeda dalam cara penulisannya. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu mencapai 2 juta buku. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf jika lebih dari 2 kata. Susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Contoh, 50 siswa kelas 6 lulus ujian. Poin ketiga yaitu angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Contoh, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat yaitu angka digunakan untuk menyatakan. Yang pertama, ukuran panjang, berat, luas, dan yang kedua, satuan waktu, yang ketiga, nilai uang, dan yang keempat, jumlah. Contohnya, 0,5 cm. Contoh yang kedua, tahun 1928. Contoh yang ketiga, 5 kg.
Dan yang terakhir 17 Agustus 1945. Yang kelima yaitu angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contoh, Jalan Tanah Abang 1, nomor 15. Yang keenam yaitu angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contoh, bab 10, pasar halaman 252. Baik, mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan dari hasil kerja kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan atau kekurangan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab.